Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Usai Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka, muncul desas-desus bahwa KPK akan kembali menetapkan tersangka baru. Tak tanggung-tanggung teman-teman, di sini ada nama Ketua PDIP, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, sekaligus Presiden Republik Indonesia kelima. Tentu hal ini menjadi sebuah kejutan besar, di mana PDIP memang selama 10 tahun kebelakang menjadi partai yang kebal hukum. Banyak kader-kadernya yang memang melakukan korupsi tapi tidak dihukum. Salah satunya adalah Harun Masiku yang saat ini masih bebas. Kasus Harun Masiku melebar hingga menyeret nama-nama petinggi PDIP, salah satunya Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto yang baru-baru kali ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, nama Ibu Megawati yang tiba-tiba muncul di daftar pemanggilan KPK tentu mengejutkan kita semua, karena kita tahu tidak ada satupun penegak hukum baik itu di kejaksaan, kepolisian atau di Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah memanggil Megawati. Dan informasi ini teman-teman kita dapat langsung dari KPK di video di Tribun Medan TV yang berjudul Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dipanggil KPK. Ini respon Ketua Setio Budianto. Dalam press release-nya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi pertanyaan soal akan memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa sebagai tersangka oleh KPK. Hal ini disampaikan Ketua KPK saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024. Setio menegaskan jika panggilan-panggilan lain dilakukan sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya penyidik sesuai dengan kebutuhan, tidak memaksakan, juga tidak mengandalkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan. Jadi teman-teman, kalau misal kita lihat dari press release-nya, ini Pak Budi, teman-teman, Pak Budi membenarkan bahwa bisa saja Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri dipanggil kalau memang membutuhkan keterangan atau ya konfirmasinya. Jadi sekali lagi teman-teman, mantan presiden tidak berarti kebal hukum, Ketua Umum PDIP tidak berarti kebal hukum, semua sama di mata hukum. Biar tambah lengkap teman-teman, mending kita simak dulu pernyataan lengkap dari Ketua KPK Bapak Setio Budianto. Oke teman-teman, simak video selengkapnya. Ya. Selamat sore Pak Setio, Pak Sep dan Mas. Mohon izin, saya Bayu ingin menanyakan ini terkait dengan kasus yang sekarang ini kan Hasto Kristianto ini dia juga berkontribusi dalam proses penyuapan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa Hasto ngotot mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Apakah sejauh ini KPK sudah menemukan motif dibalik kenapa PDIP sengaja ngotot untuk mengajukan Harun Masiku menjadi anggota DPR? Mengingat background Harun Masiku ini adalah seorang advokat, apakah jangan-jangan Harun Masiku memegang sejumlah kunci kasus-kasus lain yang juga melibatkan elit PDIP? Terus untungnya apa buat PDIP ketika Harun Masiku menjadi anggota DPR? Terus yang terakhir terkait dengan pemeriksaan selanjutnya, apakah KPK akan memanggil para pihak terkait hingga sekelas elit termasuk Ketua Umum PDIP terkait kasus ini? Terima kasih. Oke, dari mana? Itu tuh. Yang pakai topik. Izin Pak Ketua, Mas Tesa. Tadi kan kalau nggak salah sempat disebutkan siapa dari mana? Oh iya, Fadil dari Detikom. Tadi kalau nggak salah sempat disebutkan bahwa HK ini sempat mengetahui soal OTT. Apakah si HK ini apakah OTT ini sempat bocor sampai kemudian si HK ini mengetahui adanya OTT tersebut. Kemudian yang kedua, ini kan Harun udah lama banget ya Mas kabur gitu. Nah ini ada peran dari HK juga nggak sih untuk mengatur kepergian Harun ini? Itu aja sih Mas, makasih. Harun, satu lagi. Ya, selamat sore Pak Ketua, Mas Tesa, Pak Sep. Saya Fana dari Investor Trust. Satu pertanyaan aja, ini kan tadi
perintangan penyidikannya OJ-nya disebutkan ketika OTT terjadi. Setelah OTT terjadi. Nah, sementara Harun Masiku diketahui kan sudah buron selama 5 tahun. Apakah juga Hasto ikut terlibat dalam menghilangnya Harun Masiku selama ini gitu? Terima kasih. Sama ya sama yang ini ya. Banyak. Bersama. Oke, 3 dulu ya. Silakan. Iya baik, Mas Bayu terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu sudah masuk materi pemeriksaan gitu ya. Jadi ya nanti akan didalami, meskipun penyidik sudah memiliki informasi tentang itu, tapi karena sekali lagi itu sudah materi dalam penyidikan, mungkin ya kami mohon maaf tidak menyampaikan tentang hal tersebut ya. Kemudian untuk panggilan-panggilan yang lain, ya tentunya nanti penyidik sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak memaksakan, tapi juga tidak menghantarkan, pastinya mana yang dibutuhkan, itulah yang akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian tadi masalah UTT, apa segala macam, karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, ya. Nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali, gitu, hal-hal apa yang berkaitan, apakah ada informasi, ataukah itu mungkin dugaan-dugaan, atau mungkin mereka hanya dapat selentingan saja. Nah ini kan mungkin dari pihak sana menyampaikan seperti itu, tapi ya nanti mungkin yang bersangkutan sendiri seperti apa, kira-kira begitu ya. Kemudian sama tadi pertanyaannya, gitu, nanti mungkin Pak Dir lah, silakan untuk memberikan secara teknis jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin menambahkan Bapak. Terkait tadi mungkin yang juga pemanggilan-pemanggilan, nanti rekan-rekan bisa monitor karena setiap hari biasa kita umumkan siapa yang akan dipanggil. Nah, rekan-rekan bisa monitor di situ ya. Kemudian juga terkait dengan masalah kebocoran OTT dan juga keterlibatan saudara HK dengan kaburnya saudara HM dan lain-lain, itu sedang kita dalami tentunya ya, rekan-rekan. Jadi nanti tadi makanya ada pasal, kan ada 2 rekan. Kalau rekan-rekan menyimak itu ada 2 sprindik ya untuk saudara HK. Salah satunya adalah pasal 21-nya, nanti bisa dilihat karena ini kan juga rekan-rekan dapat nanti. Nah di situ ada pasal 21-nya. Nah tentunya di sini yang akan menjadi materi di situ ya. Tadi terkait dengan yang rekan-rekan, apakah ini udah lama, apakah ada keterlibatan dan lain-lainnya, kita akan mendalami di situ ya. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan secara lengkap pernyataan dari Ketua KPK Bapak Setio Budianto yang menegaskan bahwa siapapun jika dimintai keterangan oleh KPK akan dipanggil, baik itu ketua umum partai, sekjen partai, bahkan mantan presiden sekalipun. Tentu teman-teman kita berharap Ibu Megawati Soekarno Putri bisa kooperatif dengan KPK, dengan para penegak hukum. Jika ke depan nanti dimintai keterangan atau kesaksian, mudah-mudahan Ibu Megawati mau memberikan kesaksian itu tanpa ada embel-embel apapun. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus update perkembangan terbaru kasus suap dan korupsi Harun Masiku yang menjerat para petinggi PDIP ini. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.